Di ujung desa Sukamulyo berdirilah sebuah rumah besar bercat putih gading, dikelilingi pagar besi dan pepohonan rindang. Rumah itu milik Bu Marni, seorang janda yang telah lebih dari 5 tahun hidup sendiri sejak suaminya wafat karena serangan jantung. Ia bukan tipe perempuan yang suka keluar rumah. Sehari-hari, Bu Marni mengurus taman, memberi makan kucing-kucing liar, dan sesekali menerima tamu yang ingin meminjam atau meminta bantuan. Warga tahu Bu Marni orang berada, tapi hidupnya tenang, sederhana, dan tertutup. Menjelang Idul Adha, suara takbir mulai terdengar dari masjid. Tapi dari rumah Bu Marni, hanya suara gemerisik angin dan dengung radio tua yang sesekali terdengar. Kabar itu datang dari pasar hewan di kota sebelah. Sopir truk dan pedagang hewan kurban mulai membicarakan seorang janda dari desa Sukamulyo yang membeli sapi limusin, sapi besar berbadan coklat keemasan, harga ratusan juta. Katanya buat kurban, ujar Pak Slamet, tukang jagal desa. Janda mana? Bu Marni. Desa pun geger. Warung kopi penuh bisik-bisik, grup WA RT mulai ramai. Emangnya kurban harus sebesar itu? Hebat sih, tapi kayaknya pamer. Atau mau cari perhatian? Tak semua bersuara negatif, tapi suara sumbang memang selalu lebih nyaring. Pak Kades dan Bu RWB menggelar rapat panitia kurban. Saat nama Bu Marni disebut sebagai salah satu donatur, ruangan mendadak sunyi. Kalau benar dia sumbang sapi limusin, ya kita syukuri, kata Ustadz Salman tenang. Tapi kita juga harus atur, jangan sampai jadi tontonan, sahut Bu RW. Beberapa ibu-ibu nyengir. Orang kaya mah bebas. Kasih aja tribun sekalian. Pak Kades menatap mereka tajam. Kita jangan suudzon, lihat niatnya dulu. 2 hari sebelum Idul Adha, truk besar berwarna putih berhenti di depan rumah Bu Marni. Seekor sapi besar diturunkan dengan hati-hati. Tubuhnya bersih, mengkilap, dan ada kalung melati di lehernya. Anak-anak desa langsung berlarian melihat. Orang dewasa menyusul. Wah, sapi apa ini? Gajah. Limusin, katanya. Ini sapi atau tamu kehormatan? Bu Marni keluar, hanya tersenyum, tak menjelaskan apa-apa. Hanya memberi makan sapinya sendiri, membelai lehernya, lalu kembali masuk ke rumah. Malam itu, Bu Marni membuka laci di kamarnya. Di dalamnya ada foto lama. Ia dan suaminya berdiri di samping kandang sapi kecil, 20 tahun lalu. Mereka dulu susah, pernah hanya mampu kurban ayam. Tapi mereka punya mimpi. Kalau kita dikasih rezeki berlimpah, kita kurban sapi terbaik ya. Iya, yang paling besar, yang paling sehat. Saat suaminya meninggal, janji itu belum sempat ditepati. Kini, ia ingin menepatinya sendiri. Takbir bergema dari segala penjuru desa. Warga sibuk menyiapkan sarung, baju salat, dan bumbu sate. Tapi di rumah Bu Marni, hanya lilin kecil menyala di samping bingkai foto suaminya. Ia menulis di selembar kertas, "Untukmu yang pernah bermimpi bersamaku, hari ini kurban itu kutepati, atas nama kita berdua. Aku sendiri, tapi tak merasa sendiri." Ia lipat kertas itu, menyelipkannya di saku bajunya. Matanya sembab, tapi tak menangis. Pagi Idul Adha, warga berkumpul di lapangan. Sapi Bu Marni jadi pusat perhatian. Kamera ponsel diangkat, bisik-bisik tak berhenti. Saat tiba giliran penyembelihan, Bu Marni maju. Ia meminta izin untuk bicara. Sapi ini bukan pamer, katanya pelan. Ini janji. Aku dan almarhum suami pernah bernazar, kalau diberi ke lapangan kami akan beri yang terbaik. Hari ini aku tunaikan sendiri untuk kami berdua. Sunyi. Tak ada yang sanggup menanggapi. Bahkan yang biasa nyinyir, kini tertunduk. Setelah penyembelihan, Bu RW menghampiri Bu Marni. Maaf kalau kemarin kami salah paham. Beberapa warga menyalami Bu Marni, beberapa memeluk, beberapa menangis. Maaf ya Bu, ternyata niat Ibu luar biasa. Bu Marni hanya tersenyum. Tak apa, lidah tak bertulang, tapi hati tahu siapa yang tulus. Hari itu, tawa dan haru bercampur di lapangan. Bahkan Pak Slamet yang biasanya cuek, menyeka matanya diam-diam. Sepekan setelah Idul Adha, Bu Marni diundang menghadiri majelis taklim ibu-ibu.
Untuk pertama kalinya ia datang. Ia membawa bingkisan dan ikut membaca doa. Warga mulai rutin menyapa. Bahkan ada yang mengantar makanan ke rumahnya. Anak-anak pun kini sering bermain di halamannya yang luas. Dari rumah yang dulu sunyi, kini terdengar suara tawa dan suara ngaji. Desa Sukamulyo perlahan berubah, lebih terbuka, lebih hangat. Setahun kemudian, Bu Marni kembali menyumbang sapi. Bukan limusin, bukan yang paling besar, tapi tetap terbaik yang ia mampu. Tak ada lagi cibiran. Yang datang hanya ucapan terima kasih dan pelukan hangat. Di antara suara takbir, Bu Marni berdiri di barisan depan. Ia memejamkan mata, membayangkan suaminya tersenyum di kejauhan. Sebab kurban, ketika diniatkan tulus, tak pernah sia-sia.